Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita perkuliahan daring ya, sehingga kalian belajarnya dari video yang telah saya berikan. Oke, minggu ini kita akan ngebahas tentang algoritma pencarian. Nah, pendahuluan terlebih dahulu. Nah, algoritma pencarian merupakan salah satu bagian penting ya dalam kecerdasan buatan di mana algoritma pencarian merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan mencari solusi secara sistematis. Nah, algoritma pencarian dapat digunakan untuk mencari jalan tercepat, rute terbaik, ataupun solusi yang optimal ya. Jadi, di minggu pertama kita gitu ya, kita kan udah ngebahas tuh tentang aplikasi, yang memanfaatkan AI atau, eee, yang telah menerapkan AI gitu ya. Nah, ada beberapa yang bilang tuh, contohnya di, ojek online gitu ya kan, itu kan, eee, memanfaatkan AI dengan jalan tercepat ataupun rute terbaik. Begitu juga ada juga itu yang, eee, bilang tentang Google Map gitu ya, Map. Nah, itu kan memanfaatkan, AI dengan menggunakan algoritma pencarian rute terbaik atau jalan tercepat. Nah, inilah salah satunya yang akan kita pelajarin, gitu ya. Nah, dalam kecerdasan buatan, algoritma pencarian digunakan untuk menemukan solusi yang paling baik, gitu ya, dari sekumpulan kemungkinan solusi. Jadi mungkin aja memang solusi-solusi itu banyak. Nah, di AI, di kecerdasan buatan, itu harus, menemukan solusi dari yang paling baik gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mengefisiensi. Mengefisiensi apa? Misalnya waktu gitu kan, ataupun biaya, gitu. Nah, di, algoritma pencarian ya, ada 2 metode dalam, pencariannya. Jenis yang pertama itu adalah uninformed search atau yang sering dikenal juga dengan pencarian buta, ya. Dia itu artinya itu tidak diberikan informasi sama sekali atau tanpa informasi. Nah, kemudian jenis yang kedua itu adalah heuristik atau informed search. Pencarian ini memberikan informasi, gitu. Nah, setiap metode ini juga memiliki masing-masing kelebihan maupun kekurangannya masing-masing, gitu ya. Jadi, tergantung nanti, masalahnya apa, case-nya apa, nah, diselesaikan dengan metode yang mana yang cocok, gitu kan. Nah, itu bisa jadi, ini kalian juga, apa namanya, salah satu tugas akhir kalian nanti nih, bisa mengaplikasikan algoritma gitu ya. Oke, lanjut. Nah, metode pencarian dikatakan penting untuk menyelesaikan permasalahan karena pada setiap step keadaan menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ada step by step-nya gitu ya. Kemudian metode pencarian dikatakan penting untuk perencanaan karena dalam sebuah permainan akan menentukan apa yang harus dilakukan. Jadi memang, ada keterhubungannya juga dengan misalnya kalian mau mengembangkan game gitu ya, bisa pakai algoritma-algoritma ini, gitu. Itu bisa memberikan, eee, apa namanya, penentuan apa yang harus dilakukan setelah ini gitu kan. Nah, dan bagaimana. Nah, itu bisa di ini, implementasi gitu. Nah, metode pencarian adalah bagian dari kesimpulan, di mana setiap step menggambarkan hipotesis dalam sebuah rangkaian yang deduktif. Oke, nah kita yang akan bahas yang pertama itu adalah uninformed search ya, yaitu pencarian buta. Nah, istilah blind di sini ya atau buta digunakan karena memang tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Jadi ketika melakukan pencarian tidak ada informasi satupun gitu ya.
Nah, ada 6 metode ya yang tergolong, uninformed search ini ataupun blind search gitu ya. Yang pertama adalah breadth first search, kemudian yang kedua ada depth first search, yang ketiga depth limited search, dan seterusnya. Nah, tapi kita akan fokus di 2 ini ya, karena, yang paling sering digunakan itu kalau nggak BFS atau DFS, seperti itu. Cuman kalau misalnya kalian mau mendalami beberapa metode yang lain bisa aja. Oke, nah kita bahas dulu yang pertama nih, yaitu adalah breadth first search atau yang sering disingkat BFS gitu ya. Nah, metode ini melakukan proses searching dimulai dari node akar terus ke level 1, dari kiri ke kanan kemudian berpindah ke level berikutnya. Demikian pula dari kiri ke kanan sampai ditemukannya solusi. Nah, jadi alurnya bisa seperti ini nih. Jadi, ini root-nya yang paling atas gitu ya. Ini bisa disebut dengan tree, bisa juga disebut dengan graph gitu ya. Nah, mungkin kalian akan belajar lebih detailnya lagi nanti di perkuliahan teori graph gitu ya, tentang graph. Nah, eh, jadi alurnya itu adalah dia akan melakukan pencarian dari root-nya terlebih dahulu, baru ke setiap level. Jadi dijelajahi dulu setiap satu level, baru ke level selanjutnya, dan seterusnya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, algoritmanya, jadi yang pertama itu adalah buat sebuah antrian. Inisialisasi node pertama dengan root dari tree. Jadi kita inisialisasi dulu, misalnya node yang pertama itu adalah root gitu ya. Ini kita inisialisasi dulu, ini sebagai root. Nah, kemudian bila node pertama jika tidak sama dengan goal, diganti dengan anak-anaknya dan diletakkan di belakang per level. Nah, ini yang harus diingat nih. Nah, kemudian bila node pertama sama dengan goal, selesai. Jadi kalau misalnya goalnya, nanti goalnya itu adalah misalnya tentukan bagaimana eh, apa namanya, tentukan alur dengan goal H gitu kan, atau dengan goal F gitu ya. Jadi goal itu adalah titik akhirnya. Nah, jadi apakah misalnya si A ini merupakan goal-nya? Kalau misalnya iya, berarti selesai udah. Nah, kalau belum, maka dia akan melakukan pencarian. Nah, pencariannya ini jangan lupa di sini algoritmnya diganti dengan anak-anaknya dan diletakkan di belakang per level. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya gini, soalnya adalah Z sebagai goal ya. Z ini sebagai goal. Bagaimana mencapai Z ini gitu ya. Nah, yang pertama kita harus membuat dulu nih baik lagi kan algoritmanya adalah inisialisasi terlebih dahulu. Jadi inisialisasi si S sebagai root-nya gitu kan. Oke. Nah, kemudian ini ya kita lihat yang dari sini alurnya. Dicek dulu apakah S sebagai Z gitu ya. Apakah S itu goalnya? Maka dicek nih apakah S sama dengan Z. Ternyata S tidak sama dengan Z. Nah, kalau S tidak sama dengan Z, jadi nanti tertulis di sini S. Nah, kemudian dia akan mengecek ke level selanjutnya. Nah, ke level yang pertama, ini level. Nah, misalnya gitu ya. Jadi akan mengecek terlebih dahulu nih. Nah, gini. Nah, dia akan ngecek si A dulu nih yang pertama. Apakah A sama dengan Z gitu kan. Nah, dia akan mengecek setiap level ya.
Jadi nanti di sini tertulisnya adalah AB, ya. Karena satu level, dia selalu mengecek satu level. Oke. Nah, apakah A sama dengan Z, goalnya? Ternyata tidak. Maka dia akan, nanti akan ngecek B. Tapi karena A ini memiliki root gitu ya, memiliki anak gitu ya, yaitu adalah B dan D, maka B dan D diletakkan di belakang, node yang akan dieksekusi. Jadi nanti walaupun B di sini akan dicek yang ini, nanti B dan D akan diletakkan di belakangnya. Di belakang dari B yang akan dieksekusi awal. Jadi nanti di sini dicek B-nya yang ini ya. Baru dicek B dan D, anak dari si A. Karena ini masih satu level ya, diceknya ya, A, B-nya. Nah, kemudian apakah B di sini memiliki, apakah B di sini sama dengan Z? Ternyata tidak, ya kan? Bukan goalnya. Nah, karena B ini memiliki anak juga, yaitu adalah A dan C, maka ya kan, A dan C nantinya akan dicek, tapi setelah dari antriannya. Jadi kan B dan D di sini kan udah ngantri nih, ya kan, yang akan dicek. Nah, B sama D ini dicek, kemudian anak dari si B yang dia kan memiliki anak, dia nanti anaknya itu akan mengantri di belakang antriannya. Jadi A dan C masuk ke dalam pengecekannya, gitu. Nah, begitu seterusnya. Sampailah nanti dapat Z ini sama dengan Z adalah goalnya, gitu ya. Jadi, kalau kita hapus dulu biar lebih ya, kita ulang lagi biar lebih paham. Oke. Nah, ini antrian ya. Ini kita sebut dengan antrian pengecekan. Pertama, kita melakukan pengecekan terhadap root, ya kan? Root ini si S. Apakah si S merupakan Z, yaitu goal? Z itu goalnya ya. Apakah S merupakan goal? Ternyata bukan, ya kan? Maka akan dicek selanjutnya, gitu kan, anaknya. Nah, anak dari S adalah A dan B, maka diceklah A dan B di sini. Oke. Nah, kemudian akan dicek dari awal dulu nih, si A. Apakah A merupakan Z, yaitu goal? Tidak. Nah, kalau tidak, nanti akan diceklah si B. Tapi karena A ini memiliki anak, gitu ya, anaknya itu adalah B dan D, maka B dan D akan ikut mengantri di belakangnya. Ya, jadi akan ikut mengantri di belakangnya, tapi karena dia sudah satu level, gitu kan, maka B dan D ini mengantri di belakang B-nya, belakang B ini. Ini turun ya, B yang di sini. Jadi B dan D yang di sini akan mengantri di belakang B pada level 1. Ini level 1 misalnya ya. Level 2. Nah, kemudian dicek lagi B-nya gitu kan. Apakah sama dengan Z? Tidak. Nah, kalau tidak, kita akan mengecek apakah dia memiliki anak gitu kan. Nah, kalau ada anaknya lagi, yaitu A dan C, maka A dan C ini akan mengantri di belakangnya lagi. Nah, ini kan turun nih, ya kan, karena tidak sama dengan Z. B ini, D ini. Jadi anak dari B, si A
dan C akan mengantri lagi di belakangnya untuk dilakukan proses pengecekan. Seperti itu dan seterusnya, gitu ya. Paham ya sampai di sini ya untuk pengecekannya. Nah, nanti ya kalau udah dicek semua, maka nanti lintasan yang didapat adalah S gitu kan, B, C, E, Z gitu. Nah, kenapa Z-nya itu yang di sini? Karena Z-nya ini yang paling duluan dapat gitu ya. Kalau yang di sini pastinya tidak akan bisa dapat ya karena balik lagi breadth first search itu adalah dia akan mengecek per level. Jadi kalau ada Z misalnya banyak gitu ya kan. Contohnya di sini ada Z-nya ada 4 ya, sorry ada 4. Tapi bakal yang di apa namanya? Bakal yang dapet nanti goalnya itu adalah Z yang paling pasti level yang lebih rendah karena balik lagi breadth first search dia akan mengecek per level ya. Jadi udah inget ya kalau misalnya BFS ini dia akan mengecek per level dan di mana apa namanya? Nih ya, diganti dengan kalau misalnya tidak sama dengan goal, diganti dengan anak-anaknya akan diletakkan di belakang per level. Nah, ini yang harus diingat nih. Gitu. Nah, itu yang breadth first search ya. Nah, kelebihan dan kelemahannya, yang pertama itu kelebihannya adalah tidak akan menemui jalan buntu. Kenapa? Ya iya, karena tidak akan dapat jalan buntu, karena semuanya akan dicek. Ya kan, satu persatu dari atas ke bawah gitu ya kan. Jadi pasti akan menemukan jalan ya. Nah, kemudian menjamin ditemukannya solusi. Jika solusinya memang ada dan solusinya yang ditemukan pasti yang paling baik. Ya, jadi karena dia melakukan pengecekan secara keseluruhan, maka nantinya akan menghasilkan solusi yang baik. Nah, jika ada satu solusi, maka Blair versus akan menemukannya, ya. Pasti ya, karena semua dia akan mengecek. Nah, kemudian tapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah membutuhkan memori yang cukup banyak. Ya kan? Kenapa? Ya iya, karena dia melakukan pengecekan secara keseluruhan semua, gitu. Nah, kemudian udah memori cukup banyak, ya pasti membutuhkan waktu yang lama pula. Nah, itulah kekurangannya. Kekurangan dari breadth first search. Oke, itu yang breadth first search. Nah, sekarang yang kedua kita akan bahas tentang depth first search atau DFC. Nah, pada depth first search, proses pencarian akan dilaksanakan pada semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. Ya, jadi kalau yang tadi dia akan melakukan pengecekan per level gitu kan. Kalau yang ini depth first search dia akan langsung cari ke anak-anaknya dulu sampai bawah, baru ke level apa namanya ke node selanjutnya. Jadi dia akan mengecek sampai anak-anaknya dulu gitu. Nah, pencarian dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi. Ya. Jadi misalnya ini level 1, level 2 gitu kan. Level 3. Nah, dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu sampai ke anak-anaknya lagi dulu. Nah, kalau udah baru dia akan melakukan pengecekan ke node yang lain. Node yang lain dalam satu level ini. Baru dicek lagi sampai ke anak-anaknya dulu. Kalau udah habis gitu kan, baru selanjutnya lagi. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah, proses ini diulangi terus-menerus hingga ditemukan solusi. Nah, algoritmanya bagaimana? Algoritmanya balik lagi. Biasa ya. Tentukan dulu root-nya. Ini misalnya root-nya. Nah, kemudian bila node pertama jika tidak sama dengan goal, maka node dihapus diganti dengan anak-anaknya dengan urutan L child.
Nah, bila node pertama sama dengan goal, selesai ya, pasti ya. Nah, jadi pencariannya seperti ini. Misalnya, mencari goal-nya sama dengan Z. Kalau yang tadi kan goal-nya sama dengan Z kan? Sama juga, kita mencari goal-nya itu sama dengan Z. Bagaimana nyarinya? Menggunakan metode depth first search ini. Nah, balik lagi, kita ulang lagi inisialisasi root-nya gitu kan. Nah, dia akan melakukan pengecekan ke bawah dulu. Diawali dengan yang pertama gitu ya. Anaknya yang pertama. S ini anaknya misalnya A. Oke. Nah, yang A ini dia punya anak lagi, si B. Ya kan? Baru si B, dia punya anak lagi si C. Si C punya anak lagi E. Baru si Z punya anak Z. Dapet ternyata. Jadi dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ke anak-anaknya dulu. Gitu. Ternyata udah dapat Z-nya. Jadi apa namanya? Langsung ya bisa dapat S A B C E Z. Nah, kalau di antriannya kita cek di sini. S itu punya anak A dan B gitu kan. Ini dia ya. A dan B. Ini anaknya A dan B. Oke. Nah, dia akan melakukan pengecekan terhadap anak si A terlebih dahulu nih. Ya kan? Anak si A siapa? Anak A ada B dan D. Kita tulis saja di antrian B dan D seperti ini. Nah, otomatis ini akan turun juga ke bawah. Jadi dia apa namanya? Node yang sama dalam satu level akan mengantri dan akan disalib oleh anaknya gitu ya. Jadi ketika si A ini punya anak, dia akan memasukkan anaknya di antrian yang pertama. Di antrian yang pertama menyalip dari si node yang selevel dengannya. Ya, jadi ini B ini turun ke bawah, kemudian anak si A, B dan D. Jadi B dan D akan menjadi prioritas dalam antrian pengecekan. Oke. Nah, kemudian dicek lagi si B-nya. B-nya punya anak nggak? Ternyata cuma satu anaknya, C. Berarti kita ganti C di sini ya. Kita tambah di sini C dan antriannya diturunkan. Oke. Nah, kemudian dicek lagi si C. Punya anak nggak? Ternyata anaknya adalah si E dan D. Gitu ya. Jadi si E dan D kita buat di sini E dan D. Oke, ini harusnya D ya, nih. D ini B. Ini turun ke sini, ini terusan ke sini, gitu ya. Nah, dicek nih E dan D. Nah, kemudian apa namanya? Cek lagi antrian pertama. Antrian pertama adalah si E. Si E punya anak nggak? Ada, namanya si Z gitu kan. Nah, ternyata Z itu sama dengan goal. Ya udah, dapat langsung ya ininya apa goalnya. Jadi langsung dia dapat. Nah, kalau misalnya nanti misalnya goalnya adalah misalnya F gitu ya. Misalnya F. Dia nanti akan mengecek dulu pada anaknya. Baru dia cek dulu D gitu kan. Baru dia dapat F. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, itulah perbedaan antara yang tadi BFS. Kalau BFS tadi yang per level gitu ya kan. Kalau DFS dia akan mengecek sampai ke anak-anaknya terlebih dahulu. Baru balik lagi ke level yang ke atas. Itu ya. Itu yang DFS. D Oke. Oke. Nah, ini kelemahan dan kelebihannya.
Nah, kelebihannya adalah pemakaian memori hanya sedikit, ya kan? Karena dia akan melakukan ngecek dulu nih sampai ke akar-akarnya baru, naik gitu kan, satu persatu tapi dari akar-akarnya. Nah, berbeda jauh dengan BFS yang harus menyimpan semua not yang pernah dibangkitkan. Nah, jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukan secara tepat. Nah, jika pohon dibangkitkan mempunyai level yang dalam ataupun tidak terhingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi. Nah, inilah kekurangannya, ya. Kekurangannya kalau misalnya ternyata pohonnya memiliki level yang banyak gitu kan, sampai ke bawah-bawah gitu kan, tak terhingga. Nah, inilah dia apa namanya, kekurangan dari DFS, yaitu dia pasti bakal selalu mengecek ke bawah gitu kan. Padahal jawabannya tidak ada di bawah. Nah, itu kekurangannya juga. Kekurangannya juga adalah jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi berada pada level yang berbeda, maka pada DFS tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik. Jadi kurang optimal pada saat pohonnya atau tree-nya ataupun graph-nya memiliki level yang sangat-sangat banyak gitu ya. Oke. Oke, ini ada apa namanya? Sebagai informasi aja, kalau yang depth limited search ini adalah metode yang berusaha mengatasi kelemahan DFS. Jadi kalau DFS tadi yang ini kan tidak komplit ya. Nah, untuk mengatasinya pakai depth limited search dengan membatasi kelemahan maksimum dari suatu jalur solusi. Tapi sebelum menggunakan DLS, kita harus tahu beberapa level maksimum dari suatu solusi. Kemudian ada lagi yang namanya UCS atau Uniform Cost Search. Nah, konsepnya hampir sama dengan BFS. Bedanya adalah kalau misalnya BFS menggunakan urutan level yang paling rendah sampai ke paling tinggi, sedangkan UCS menggunakan urutan biaya dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Jadi berdasarkan biaya ya. Nah, UCS berusaha menemukan solusi dengan total biaya terendah yang dihitung berdasarkan biaya dari simpul asal menuju ke simpul tujuan. Ada juga yang namanya iterative deepening search atau IDS. IDS merupakan metode yang menggabungkan kelebihan BFS dengan kelebihan DFS. Tapi konsekuensinya adalah time complexity-nya menjadi tinggi. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing setiap metode ya. Jadi sebenarnya itu tergantung dari case yang ada. Kita bagaimana case-nya, kemudian bagaimana polanya, bagaimana mengatasinya, seperti itu. Nah, ada juga ini bidirectional search. Pencarian dilakukan dari dua arah. Ketika dua arah pencarian telah membangkitkan simpul yang sama, maka solusi telah ditemukan, yaitu dengan cara menggabungkan kedua jalur yang bertemu. Nanti kalau ada sempat waktu, nanti kalau misalnya mau mendalamin bisa ya. Cuman ini lebih kompleks memang, jadinya lebih fokus kita di BFS dan DFS ya. Nah, itulah tadi tentang metode tanpa informasi, ya kan? Uninformation search. Nah, ada juga yang inform search atau heuristik. Nah, jadi pencarian buta kan tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan waktu aksesnya yang cukup lama, ya kan? Kemudian besar memori yang diperlukan kalau yang tadi, ya kan? Menggunakan blind search. Nah, untuk masalah dengan ruang masalah yang besar, teknik pencarian buta yang tadi bukan metode yang baik karena keterbatasan kecepatan komputer dan memori. Nah, jadi metode heuristik
diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang lebih besar. Nah, metode heuristic search ya menggunakan suatu fungsi yang menghitung biaya perkiraan atau estimasi dari suatu simpul tertentu menuju ke simpul tujuan. Nah, aplikasi yang menggunakan fungsi heuristik ini adalah Google, kemudian Deep Blue Chess Machine gitu ya. Ini yang pernah kita bahas juga di pertemuan pertama ya. Hai, ya. Nah, ini ada contoh nih, contoh pada masalah 8 puzzle. Jadi ada keadaan awal nih, ada puzzle awal 1, 2, 3, oh ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6, 7, 8. Jadi bentukannya seperti ini, ada kosong di sini, ada ubin kosong. Kemudian ini keadaan awalnya. Kemudian mau diselesaikan ya dengan tujuan buatlah ubin di tengah seperti ini misalnya. Nah, tadi katanya inform search artinya apa? Ini informasinya. Jadi ada informasi yang diberikan. Ya, informasi yang diberikan. Informasi yang diberikan atau rules-nya atau operator gitu ya. Jadi informasinya adalah ada 4 informasi yang diberikan. Yang pertama misalnya ubin kosong geser ke kiri, ya kan? Kemudian ubin kosong geser ke kanan, ke atas, ke bawah. Ya, jadi ubin bisa digeser kemana aja, bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah. Nah, ini rules-nya. Nah, jadi bagaimana menyelesaikan permasalahan puzzle ini gitu ya? Bagaimana membuat keadaan awal menjadi keadaan tujuan? Nah, langkah awalnya, jadi kita ini kan dia kan tujuannya adalah dia mengikuti jarum jam gitu ya, di mana ubin kosong ada di tengah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana itu tujuannya. Nah, keadaan awalnya ada ubinnya, kosongnya itu ada di bawah. Ya kan? Nah, seperti ini. Ini tujuan, ini awal. Nah, ini awalnya. Nah, langkah awal hanya 3 operator yang bisa digunakan. Kenapa? Tadi kan katanya tuh, ubin kosongnya bisa dipindahin ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Yang bisa dipindahkan bisa ke kiri, ya kan? Nah, kalau ke kiri, yang kosong ini ke sini, 6 ini pindah, ya kan? Nah, ini dia nih contohnya. Ubin yang kosong ke sini, 6-nya pindah ke sini. Kalau ke kiri. Nah, kalau ke kanan yang kosong, maka 5-nya yang pindah, ya kan? Yang kosong ke kanan. Nah, kemudian kalau ubin yang kosong ke atas, gitu ya, puzzle yang kosong ke atas, maka 8-nya yang ke bawah. Ya kan? Nah, kalau yang tadi, nih, ubin kosong geser ke bawah. Nah, karena dia udah di bawah, ya kan, nggak bisa lagi geser ke bawah. Jadi cuma 3 operator yang bisa digunakan. Oke, nah jika menggunakan pencarian buta, tidak perlu mengetahui operasi yang akan dikerjakan sembarangan. Ini yang tadi udah saya bilang ya, kalau blind search, dia tidak ada informasi apa-apa, tidak ada operasinya atau rules-nya. Nah, pada pencarian heuristik perlu diberikan informasi khusus dalam domain tersebut. Jadi, yang tadi ya, yang ini tuh namanya informasi atau rules ataupun operator. Oke, nah itu dia. Nah, di sini udah bisa geser ke kiri, ke kanan, dan ke atas. Oke. Nah, untuk jumlah ubin yang benar, untuk jumlah ubin yang menempati posisi yang benar, jumlah yang lebih tinggi adalah yang lebih diharapkan. Jadi, kita cek di sini masing-masing hanya nilai heuristiknya. Jadi, kalau misalnya kita cek dulu yang kiri, ya, berapa ubin nih yang benar?
yang benar pada posisi tujuan. Jadi ini kita cek dengan tujuan. Yang benar adalah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 yang benar. Berarti kita buat di sini H sama dengan 6. Ya. Kemudian yang kanan kita cek dengan yang tujuan. Yang benar itu adalah 1, 2, 3, 4. Oke, nggak ada lagi ya yang benar ya. Berarti maka kita buatlah nilainya H sama dengan 4. Artinya nilai heuristik yang benar. Nah, kita cek lagi nih bagian atas. Nah, kalau bagian atas, yang benar itu dengan yang sama dengan tujuan, kita cek 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada lagi. 5 ya. Jadi kita buat H sama dengan 5. Nah, yang bawah, kalau yang bawah ini sama dengan yang awal ya, karena tidak bisa dilakukan perubahan. Kita cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti H sama dengan 5. Nah, katanya di sini adalah yang menempati posisi yang benar, jumlah yang lebih tinggi adalah yang lebih baik ataupun lebih diharapkan. Jadi diambillah nilai heuristik yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah yang kiri, ya kan? Yang H sama dengan 6. Nah, kalau H yang sama dengan 6 ini yang paling lebih baik, maka diturunkan lagi. Akan dilakukan lagi proses pencariannya. Bagaimana lagi? Berarti balik lagi, bisa balik ke informasi awal. Yang ubin kosong bisa digeser ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah, gitu kan. Nah, kalau ke kiri, nggak bisa. Ya kan lagi, karena udah mentok. Berarti sama dengan aja, sama dengan H, sama dengan 6. Nah, kalau balik ke, kita geser ke kanan, gitu kan. Balik lagi ke awal yang tadi, gitu kan. Berarti H sama dengan 5, cuma 5 yang benar. Nah, baru kita apa namanya? Baru kita geser ke atas yang puzzle kosongnya. Nah, baru kita cek mana yang benar nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita cek sama yang tujuan. Oh, ternyata ada 7 puzzle nih, 7 ubin yang benar gitu kan. Berarti H sama dengan 7. Baru kita apa namanya? Geser lagi ke bawah, kan operatornya bisa kiri, kanan, atas, bawah kan. Nah, kalau bawah berarti nggak bisa gerak lagi, berarti sama aja, H sama dengan 6. Nah, dari kesemua ini kita cek lagi, ya kan, yang di, apa namanya, mana nih yang lebih tinggi nilai heuristiknya, itu adalah H sama dengan 7, ya kan. Berarti kita ambil yang atas. Nah, begitu seterusnya ya, sampai dia nanti ditemukanlah apa namanya, posisi yang sama dengan yang ditujui. Itu. Nah, untuk jumlah ubin yang menempati posisi yang salah, jumlah yang lebih kecil adalah yang diharapkan. Jadi bisa juga, apa namanya, kalau yang ini kan kita hitung hanya itu yang paling benar ya, yang benar dengan tujuan itu yang diharapkan. Kalau kita hitung yang salah, berarti yang harusnya yang paling kecil, gitu kan. Ini sama aja kebalikannya ya. Kalau yang tadi ini dia hitung yang paling benar, yang benar. Kalau ini bisa kita hitung juga yang kecil, yang salah. Jadi nanti yang kecil, nilai yang kecil yang kita harapkan. Jadi kita cek mana yang salah gitu kan. Berarti yang salah itu adalah ini dan ini. Sorry. Yang kosong nggak dihitung ya. 7 dan 8. Nah, gitu ya. Nah, berarti ya H sama dengan 2. Nah, begitu dan seterusnya. Kalau yang apa namanya? Jadi nilai yang kalau yang salah yang paling kecil yang akan dilanjutkan. Kayak gitu ya seterusnya ya. Nah, kemudian menghitung total gerakan yang diperlukan untuk mencapai jumlah tujuan jumlah yang lebih kecil adalah yang diharapkan. Jadi nanti dihitung ya yang tentang nilai heuristik ini. Nah, kemudian ada beberapa metode di heuristik. Yang pertama adalah hill climbing.
Metode ini mencoba mencari solusi dengan cara membandingkan keadaan saat ini dengan keadaan-keadaan yang berdekatan dan memilih keadaan yang paling baik. Nah, hill climbing ini menggunakan informasi heuristik untuk menentukan arah pencarian solusi yang lebih efisien dan berusaha mencapai tujuan tanpa mempertimbangkan solusi alternatif yang lebih baik yang dapat ditemukan dengan menggunakan langkah-langkah yang berbeda. Nah, misalnya ada case traveling salesman problem gitu ya, atau TSP. Jadi, salesman ini misalnya mau melakukan perjalanan, untuk menawar-nawari produk-produknya. Jadi, ada kota A, kota B, kota C, kota D gitu kan. Oh, ini ada soalnya ya. Seorang salesman ingin mengunjungi N kota. Jarak antara tiap kota sudah diketahui. Kita ingin mengetahui rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Misal, ada 4 kota dengan jarak antara tiap-tiap kota sebagai berikut. Jadi ada kota A, kota B, kota C, kota D, di mana masing-masing memiliki jarak ya, misalnya 8 kilometer gitu kan. Antara kota A ke kota B itu 8 kilometer. Baru kota B ke C ada 5 kilometer gitu kan. Nah, jadi solusi-solusi yang mungkin untuk menyusun kota-kota dalam urutan abjad, misalnya A, B, C, D gitu kan. Dengan panjang lintasan misalnya ditambah ya. Dari A ke B, ditambah B ke C, ditambah C ke D, itu totalnya 19. Kemudian bisa juga A, B, D, C, ya kan. Nanti totalnya 18. Kemudian A, C, B, D, nanti totalnya 12. A, C, D, B, totalnya 13. Dan seterusnya ya. Itu kan solusi-solusi yang mungkin bisa diselesaikan di hill climbing. Nah, pada hill climbing ini ya terdapat dua jenis yang bisa digunakan. Yang pertama adalah simple hill climbing yang sederhana, di mana algoritma akan berhenti kalau mencapai nilai optimum. Kemudian urutan penggunaan operator akan sangat berpengaruh pada penemuan solusi. Tidak diizinkan untuk melihat satupun langkah selanjutnya. Atau yang kedua, jenis yang kedua dari hill climbing, yaitu adalah steepest ascent HC atau hill climbing. Dengan memilih kemiringan yang paling tajam ataupun curam. Hampir sama dengan simple hill climbing, hanya saja gerakan pencarian tidak dimulai dari paling kiri. Nah, kalau misalnya metode simple hill climbing ini, ya, ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan yang mungkin. Jadi operator digunakan untuk menukar posisi kota-kota yang bersebelahan. Jadi, operator yang akan digunakan adalah menukar urutan posisi dua kota dalam satu lintasan. Jadi ada operatornya di sini contohnya, menukar urutan posisi dua kota dalam satu lintasan. Bila ada N kota dan ingin mencari kombinasi lintasan dengan menukar posisi urutan dua kota, maka rumusnya seperti ini ya. Jadi N-nya itu adalah node-nya ataupun kota, berarti tadi kan ada 4 ya, A, B, C, D. Jadi 4 faktorial per 2 faktorial dalam kurung N kurang 2 faktorial. Jadi karena 4 kota tadi, maka N-nya itu kita jadikan 4 ya. Jadi 4 faktorial itu, masih ingat kan 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu kan. Per 2 faktorial, 2 kali 1 gitu kan. Per 4 kurang 2 faktorial. Berarti 2 faktorial juga. Nah, nanti berapa totalnya? Totalnya adalah 6. Artinya 6 kombinasi yang bisa kita buat ke sini. 6 kombinasi untuk
menyusun kota-kotanya. Nah, jadi ini dia nih. Keenam kombinasi dipakai semua operator, yaitu misalnya tukar satu dengan kota 2. Tukar kota 2 menjadi dengan kota 3. Baru kota 3 ditukar menjadi kota 4. Tukar kota 4 menjadi kota 1. Tukar kota 2 menjadi 4. Tukar kota 1 menjadi kota 3. Ini ya. Kombinasi yang bisa dihasilkan. Nah, ini bisa dilihat. Tadi yang pertama ya, kan ABCD ya alurnya. ABCD itu nih ya, ABCD dengan panjang lintasan 19. Nah, dengan aturan-aturan yang udah ada, ini kan aturannya ya, informasinya ya, operator ya. Jadi tukar 1,2 artinya posisi kota 1 dengan ditukar menjadi kota 2. Jadi kita buat bagannya aja. A, B, C, D, di mana A, B, C, D itu kan 19 ya, tadi ya. Baru kita buat operator TK 1,2, artinya tukar yang kota 1 jadi kota 2. Jadi tadi kan A, B, C, D, ini kan yang atas ya. Ini kan. Nah, kota 1 A kita tukar ke kota 2. Jadi B, A, C, D. Nah, ini yang ini. Nah, hasilnya adalah 17. Nah, hasilnya 17 itu didapat dari mana? 17 itu dapat dari sini. Ini. Ini kan ada nih jarak-jaraknya, ya kan? Jadi BACD, kalau BACD itu jaraknya adalah B BACD. B ke A adalah 8, A ke C 3, C ke D 6. Baru C ke BA. Oke, totalnya adalah 8 tambah 3 tambah 6. 17. Oke, jadi 17-nya dapat dari situ ya. Jadi ini 17. Nah, jadi akan dilakukan pengecekan. Apakah nilai 17 ini lebih kecil dibanding 19? Artinya, apakah jaraknya lebih kecil, lebih sedikit dibanding jarak 19? Artinya, apa namanya, jaraknya lebih sedikit lah ya kan. Jaraknya lebih sedikit, 17 km lebih sedikit dibanding 19 km. Ternyata iya. Kalau iya, ya kan lebih kecil ya jaraknya ya, 17 dibanding 19. Nah, kalau iya, maka akan diturunkan lagi. Itu. Nah, akan diturunkan dengan cara apa? Dengan cara operator tadi, balik lagi. Yang ini tadi, tukar. Ini kan operatornya. Jadi tetap diulang-ulang. Jadi ini tukar 1 dan 2. Berarti kalau tukar 1 dan 2 berarti balik lagi dong sama yang atas ya kan. Yang BAC A ganti B. Berarti ini udah nggak hitung lagi. Karena udah tadi di atas. Nah, kemudian tukar 2 dan menjadi 3. Berarti dari BACD yang kedua jadi yang ketiga. Jadi jadinya BCAD. Nah, baru kita hitung lagi BCAD ini. Berapa totalnya? Kalau BCAD, totalnya adalah B ke C, 5, C ke A, 3, baru A ke D, 7. Totalnya adalah 15. Ternyata 15 jaraknya lebih sedikit dibanding 17, maka akan diturunkan lagi. Nah, diturunkan. Balik lagi, tukar lagi dengan TK 1,2. Kalau BCAD ditukar jadi CBAD. CBAD dihitung ternyata 20. 20 dengan 15
masih pusaran 20, ngapain dilanjutkan? Kan kita nyari jalur terdekat ya kan, yang, kilometernya lebih rendah. Nah, terus-menerus sampailah dapat misalnya BDAC. Ternyata jaraknya lebih dekat, 14 kilometer, ya kan, dibanding 15 kilometer. Baru diturunkan lagi, dan seterusnya, dapatlah misalnya 13 lebih rendah. Diturunkan lagi gitu kan, dapatlah 12 lebih rendah. Diturunkan lagi. Nah, karena tidak ada di akhirnya misalnya nih kan, karena tidak ada di bawahnya itu lebih rendah, maka yang DBCA ini yang akan digunakan sebagai rute tercepat. Jadi dari kota D dulu, baru kota B dulu, ke kota B, baru ke kota C, baru ke kota A. Dengan jalur tercepat gitu ya. Nah, ini ada apa namanya, penjelasannya ya, kalau misalnya masih ketinggalan tadi yang udah saya jelaskan. DBCA ini adalah lintasan terpendek dan solusinya. Nah, apa namanya, mungkin kalian berpikir gitu kan, aduh ribet kali ngitung-ngitungnya gitu kan. Nah, salah sebenarnya, nggak ribet tentang karena ini kan kita belajar tentang algoritma gitu ya. Nah, nanti kalian ngebuat sebuah programnya untuk melakukan pencarian ini gitu. Jadi kan kita belajar di sini itu adalah misalnya ngitung-ngitung gini kan, agar bisa kalian aplikasikan ke algoritmanya. Algoritma di mana? Algoritma di pemrogramannya gitu. Jadi kita belajar algoritmanya ya. Oke, nah inilah dia ya, eh contoh dari simple hill climbing. Nah, tadi kan di sini ada dua ya, simple hill climbing sama steps ascent hill climbing. Nah, ini tadi simple hill climbing. Nah, kalau steps ascent hill climbing ini hampir sama sebenarnya dengan yang simple. Hanya saja gerakan pencariannya tidak dimulai dari kiri, tapi berdasarkan nilai heuristik terbaik, gitu ya. Jadi kalau yang tadi pertama kali dimulai dia kan kiri tuh, ya kan? Ya kan? Dicek dulu 19, ternyata 17 lebih apa namanya? Lebih singkat waktunya, baru turun ke bawah gitu kan. Dicek dulu lagi dapat 15, turun ke bawah gitu kan. Nah, kalau si ini Steepest Ascent Hill Climbing ini, dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ke semuanya dulu, ya dihitung jaraknya, dapatlah 17, 12, 18, 12, 18, 20 gitu kan. Dihitung dulu semuanya, baru dicek mana yang paling rendah. Yang paling rendah ininya, jaraknya gitu kan. Nah, dapatlah ternyata 12 lebih rendah dibanding 19, maka diturunkan lagi si 12 gitu. Baru dicek dulu semuanya lagi gitu kan, berdasarkan operator aturan-aturan yang tadi, yang tukar 1 jadi 2 gitu kan, tukar 2 jadi 3 dan seterusnya. Nah, maka dapatlah mana yang paling rendah adalah 13 gitu kan. Nah, nantilah 13 itu diturunkan lagi gitu. Nah, gitu ya. Untuk yang ini metodenya yang ini. Oke. Ini ada satu lagi nih, metode namanya adalah best first search ya. Metode best first search ini merupakan kombinasi dari metode depth first search sama breadth first search. Jadi combine ya antara yang tadi, antara yang blind method tadi. Nah, jadi hill climbing ini kan tidak diperbolehkan untuk kembali ke node pada lebih rendah meskipun node tersebut memiliki nilai heuristik lebih baik. Nah, pada best first search, pencarian diperbolehkan mengunjungi node di lebih rendah, yang lebih rendah. Jika ternyata node lebih tinggi memiliki nilai heuristik lebih buruk, untuk mengimplementasikan metode ini dibutuhkan 2 antrian yang berisi node-node. Yang pertama adalah open, berisi node-node yang sudah dibangkitkan, sudah memiliki fungsi heuristik, namun belum diuji.
Kemudian close, berisi node-node yang sudah diuji. Jadi, di sini ya, ada diasumsikan node dengan nilai yang lebih besar, memiliki nilai evaluasi yang lebih baik pada keadaan awal antrian berisi A, gitu kan. Kemudian pengujian dilakukan di level pertama, node D memiliki nilai terbaik. Jadi dicek gitu kan, A ini anaknya misalnya B, C, D, dapatlah nilainya lebih baik, ya, lebih tinggi misalnya. Sehingga menempati antrian pertama. Jadi eh, lebih baik jadi DCB nantinya. Nah, kemudian ya DCB. Nah, kemudian mana tadi? Pengujian dilakukan di level pertama, node D memiliki nilai terbaik sehingga menempati antrian pertama. Disusul dengan CB. Oke. Node D memiliki cabang EF. Nah, ini dia kan, node D memiliki cabang EF. Kemudian yang masing-masing bernilai 2 dan 4. Maka demikian C merupakan pilihan terbaik. Jadi diceklah C antara akar-akarnya gitu ya. B, C, E, F. Maka C ini yang terbaik karena dia nilai heuristiknya 5 gitu kan. Dengan demikian merupakan pilihan terbaik dengan menempati antrian pertama. Jadi dihitung C nantinya C baru F, B, E. Nah, baru dicek lagi C nanti punya anak nggak? Ada anaknya GH. GH dicek lagi gitu kan. Berarti nanti adalah GH G F gitu kan. GF B E H dan seterusnya. Nantilah dapat sesuai dengan yang paling tinggi gitu ya urutannya. Itu kalau yang best first search. Oke, udah kita bahas ya beberapa metode untuk melakukan pencarian. Nah, ini mungkin masih sedikit ya, memang mungkin nanti kalian akan belajar lagi kalau mau mendalami tentang AI lagi, tentang algoritma pencarian ya. Tapi seenggaknya kalian udah belajar tentang, balik lagi ya, kita udah belajar tentang eh, uninformed search atau pencarian buta. Kemudian kita udah belajar tentang heuristik atau informed search atau pencarian menggunakan informasi ya. Kalau pencarian buta itu tidak ada informasi sama sekali. Kalau yang heuristik ada informasi ya kan, ataupun rules ataupun operator yang bisa kita gunakan. Nih ya, kita udah belajar BFS tadi, baru DFS, baru puzzle ya, hill climbing, base first search. Oke, dah ini ada latihan ya, ada 3 soal, silahkan melakukan praktik ya. Jadi di minggu ini kita praktik ini ya, praktik algoritma. Nanti yang prolog kita lanjutkan di minggu depan. Jadi praktik yang di minggu ini adalah kalian mengerjakan tugas algoritma ya. Jadi yang pertama itu adalah buatlah alur lintasan goals pada node H. Jadi yang pertama itu adalah node H sebagai goalnya menggunakan breadth first search. Kemudian buatlah alur lintasan goals pada node F menggunakan depth first search dan berikan urutannya. Jadi berikan urutannya seperti yang tadi ya. Bagaimana alurnya, bagaimana pengecekannya ya kan, baru urutannya bagaimana nantinya. Nah, itu yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, baru nomor 3. Nah, ada masalah puzzle juga nih, pakai yang metode heuristik. Mirip dengan contoh yang saya berikan tadi, tapi eh, berbeda ini ya, lokasi. Tinggal kalian ini aja,
Ikutin aja alur yang udah ada di sini saya kasih, ya kan. Tinggal kalian, ikutin alurnya aja. Jadi dibuat ininya ya, alurnya ya, nanti hanya berapa, baru ke kirinya yang mana, kanan yang mana, atas mana, bawahnya mana, gitu ya. Sampailah dia mendapatkan bentuk tujuannya yang seperti ini. Oke. Nah, itu tugasnya ya, untuk praktiknya ya, praktik algoritmnya dibuat di Word ya, boleh, kalian gambar di, apa namanya, bentuknya ya, tree-nya, pohonnya atau graph-nya, kemudian alurnya, dan dikirim paling lama siang ini juga ya, sudah saya berikan di si padi. Oke, selamat bekerja. Diulang-ulang lagi video saya ya untuk lebih pahamnya. Semoga, segera bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, hanya 3 soal aja ya yang saya berikan, untuk lebih paham lagi tentang algoritma pencarian. Oke, sekian, terima kasih. Saya akhiri, perkuliahan daring kita. Silakan mengerjakan latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.